Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kali ini kita akan belajar tema 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk pembahasan tema 1, subtema 1, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita tahu dan bisa mengidentifikasi apa itu ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mengulas kembali pembelajaran yang sudah kita terima di kelas 2, yang termasuk makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan, dan menanggapi rangsang. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Pada makhluk hidup itu, cara bernafasnya juga berbeda-beda loh. Kalau manusia bernafas melalui hidung, pada hewan ada yang bernafas melalui insang, yaitu ikan. Ada juga yang bernafas melalui kantong udara, seperti burung. Nah, untuk selanjutnya, bergerak. Bergerak adalah cara makhluk hidup untuk berpindah tempat. Cara makhluk hidup untuk berpindah tempat itu juga beda-beda. Alat gerak yang ada pada manusia itu ada tangan dan kaki. Nah, alat gerak pada hewan itu juga berbeda-beda. Seperti burung bergerak dengan sayap, ikan bergerak dengan sirip, kelinci bergerak dengan kaki. Untuk tumbuhan, tumbuhan juga bergerak tetapi tidak mudah untuk dilihat. Contoh, gerak pada tumbuhan adalah daun putri malu. Putri malu akan menutup jika disentuh. Untuk ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makan. Memerlukan makanan itu berfungsi untuk menambah energi kita. Nah, makanan yang dimakan pada makhluk hidup itu juga berbeda-beda. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan hewan juga berbeda-beda. Seperti ayam itu makanannya jagung, ada juga yang beras. Terus kalau hewan kambing makanannya rumput, kalau kelinci makanannya wortel. Kalau pada tumbuhan itu juga membutuhkan makanan, tapi pada tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu dinamakan fotosintesis. Nah, saat proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu sangat membutuhkan bantuan dari sinar matahari.
Untuk ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh. Yang dimaksud tumbuh di sini itu apa? Makhluk hidup bertambah besar. Bisa dilihat di gambar, itu adalah contoh pertumbuhan ayam. Ayam berawal dari telur, habis itu menetas menjadi itik, kemudian menjadi ayam yang besar. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya. Nah, perkembangbiakan pada makhluk hidup itu juga berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada hewan pun berkembang biak juga berbeda-beda. Pada hewan, ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga dengan cara bertelur. Pada tumbuhan, itu di gambar bisa kita lihat salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan pisang dengan tunas. Nah, kalian tadi sudah menyimak video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang coba kita mengamati salah satu makhluk hidup, yaitu cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk pembahasan selanjutnya, kita beralih ke mata pelajaran SPDP atau kesenian, yaitu mengenal tanda bunyi pendek dan bunyi panjang pada lagu. Di sini sudah ada contoh lagu Cicak di Dinding. Lagu Cicak di Dinding ini diciptakan oleh NN. Pada syair lagu Cicak ini sudah ada tandanya sendiri-sendiri. Nah, tanda pendek berarti kita menyanyi dengan bunyi pendek. Pada syair lagu yang ada tanda panjang berarti kita menyanyikan dengan bunyi panjang. Contoh syair lagu yang pertama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, fungsi kita belajar mengenal tanda bunyi pendek dan panjang pada lagu itu sangat penting. Karena apa? Kalau kita tidak tahu bunyi pendek dan bunyi panjang pada lagu, nanti lagu yang kita nyanyikan menjadi tidak enak untuk didengar. Nah, untuk selanjutnya kita ke mata pelajaran matematika, di mana kita sudah menerima materi ini sejak kelas 1, yaitu mengenal nama dan lambang bilangan. Bedanya di kelas 3 kita sudah ke ribuan, bahkan nanti ke puluhan ribu. Ibu akan mengingatkan kembali, apabila terdiri dari satu angka itu dinamakan satuan. Kalau 2 angka itu dinamakan puluhan. Kalau 3 angka itu dinamakan ratusan. Kalau 4 angka itu dinamakan ribuan. Nama bilangan ditulis menggunakan huruf. Huruf itu terdiri dari A sampai dengan huruf Z. Untuk contoh bisa dilihat di dalam video. Untuk lambang bilangan itu ditulis menggunakan angka. Nah, angka itu apa saja? Angka itu seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu tadi pembelajaran kita, subtema 1, pembelajaran 1. Sekarang silahkan kalian mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja siswa. Semangat ya, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.